Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi kali ini saya akan memberikan uh, sharing sedikit materi mengenai bagaimana kita berada pada desain phase ya. Jadi fase perancangan, di mana sebelumnya uh, kita melalui tahapan requirement. Jadi gambarannya seperti ini. Pada tahap requirement, kita mengumpulkan semua pemikiran, ya, isu, permasalahan, ya, maupun peluang, ya, dan kita tuangkan dalam bentuk requirement specification, ya, atau requirement specification document. Jadi di sana diterangkan kebutuhannya apa, ya, termasuk analisis permasalahan yang dihadapi. Nah, selanjutnya pada saat pengembangan perangkat lunak, requirement ini nantinya akan dikonversi menjadi sebuah software product. Tetapi sebelum ke fase implementasi, harus melalui fase desain. Jadi fase desain inilah yang menjembatani kebutuhannya apa, kemudian bagaimana diimplementasikan. Jadi fase desain ini sangat penting dan outputnya berupa desain dokumen. Dan di sini kita akan melihat bagaimana fenomena atau pengalaman-pengalaman yang terjadi pada fase desain ya, dalam menciptakan desain yang baik. Jadi seperti yang disebutkan tadi, desain itu mengilustrasikan bagaimana requirement tersebut diimplementasikan. Mungkin di sini perlu diperhatikan pada fase implementasi, ya, bahasa yang digunakan adalah bahasa komputer, bahasa pemrograman. Ya. Jadi ketika ada sebuah perangkat lunak yang ingin kita buat dengan desain tertentu, apapun bahasa pemrograman yang kita pilih, outputnya tetap sama. Softwarenya dengan fungsionalitas yang sama, meskipun kita menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Nah, itu disebut dengan deterministik. Ya. Jadi, sudah jelas hasilnya akan tetap satu. Ya. Kita menggunakan perbedaan platform. Ya. Nah, kenapa? Karena itu cuma mengimplementasikan yang sudah dibuat dari desain sebelumnya. Nah, ini berbeda dengan bahasa, ya, sebagai tanda kutip bahasa yang kita gunakan dalam requirement dan desain. Jadi kalau pada pemrograman tadi, implementasi, berbeda orang, ya, tentu saja dengan skill implementasi yang standar, ya, akan menciptakan software produk yang identikal, ya, dengan fungsionalitas yang identikal. Tetapi pada fase requirement dan desain, berbeda tim, berbeda orang bisa mengeluarkan daftar requirement yang berbeda. Termasuk desain, berbeda orang desainernya akan mengeluarkan desain yang berbeda-beda. Demikian pula satu requirement bisa jadi terdapat beberapa desain yang berbeda. Masalah atau kebutuhan yang ingin ditangani satu, tetapi orang yang mengerjakan yang berbeda, ya, itu bisa menciptakan desain yang berbeda. Nah, ini disebut dengan non-deterministik. Nah, dan ketika desain itu ingin dituangkan atau dimengerti oleh pembuat program, implementatornya, desain itu juga bisa dimaknai berbeda. Satu UML bisa jadi ketika penjelasannya tidak begitu clear, bisa jadi implementasinya bisa bermacam-macam. Jadi ini disebut dengan non-deterministik. Sebenarnya lebih rumit daripada implementasi itu sendiri. Nah, jadi desain dan requirement ini sangat dipengaruhi oleh tim-tim yang bekerja pada proyek tersebut, ya, ataupun pihak luar, ya, pengaruh dari pihak luar. Jadi sejumlah desain bisa saja diciptakan dan
variasinya bisa saja berbeda. Dan tentu saja ini kita sulit mengetahui yang mana desain yang benar sebenarnya, yang mana path yang benar, langkah yang benar. Kita tidak punya pilihan yang baik di situ. Jadi kita sulit untuk mengetahui yang mana desain yang bagus. Berbeda tim, berbeda desain yang diciptakan. Nah, jadi ini juga perlu kita sadari bahwa ini bisa saja terjadi dalam fase requirement dan desain. Oke. Nah, biasanya untuk mengatasinya, ya, tim tersebut sama. Ya. Ketika requirement timnya sama, kemudian desainnya timnya juga sama. Dan ketika timnya sama, di sana ada keuntungan bahwa yang mendesain tersebut dia juga tahu requirement-nya apa. Ya. Dia tahu requirement-nya apa. Nah, tetapi terdapat masalah yang dihadapi lagi ya. Jadi pada satu tim terdapat perbedaan ya, perbedaan pengetahuan atau kemampuan masing-masing ya, dalam mendokumentasikan atau merepresentasikan desain tersebut. Ya. Mungkin ada yang pandai membuat UML, ya. Ada yang membuat kelas diagram, membuat use case, tapi yang lainnya ya, mungkin dia tidak berpengalaman dalam membuat hal tersebut. Mungkin saja yang pandai menuangkan dalam UML belum terlalu paham pengetahuannya terhadap requirement sebenarnya, dan yang tidak paham merepresentasikan dalam bentuk UML, dia memiliki desain yang jauh lebih baik. Nah, itu perbedaan talent itu juga bisa menyebabkan permasalahan di fase kemudian. Jadi ketika dilakukan pembuatan desain dengan menurunkan requirement dan kemudian fase desain masuk ke fase desain dan ditemukan terjadi kesalahan desain ya, oleh misalnya tadi tim yang tidak mengerti representasinya dalam bentuk UML misalnya. Nah, maka otomatis nanti akan terjadi perubahan desain lagi. Ya. Padahal pada software development life cycle yang strict seperti waterfall, perubahan itu sangat membutuhkan effort dan butuh kesepakatan di mana-mana, baik dari sisi klien, dari fase sebelumnya, ya, dan project manager. Oke. Jadi setelah requirement-nya dikunci ya, dan terdapat perbedaan pemahaman dalam fase desain bahwa sebenarnya ada requirement ini karena desain ini dibutuhkan gitu. Nah, jadi perlu perubahan lagi di requirement, dibuka lagi ya, change management lagi ya. Nah, itu bisa terjadi. Jadi desain kadang dibuat terkadang dibuat desain baru yang belum ada pasangannya di requirement. Kenapa? Karena memang itu dibutuhkan, tetapi tidak disadari ketika menyusun requirement. Nah, karena tadi variasi dari tim itu bisa sangat berbeda. Oke. Nah, itu hal ini juga terjadi apabila implementatornya sama dengan tim yang digunakan pada saat desain tim. Ya. Nah, persis hal yang sama bisa terjadi. Oke. Jadi mungkin beberapa anggota tim pada saat fase implementasi ya, memiliki pengalaman ya, yang baik di desain, ya, tapi sebagian tidak. Dan yang sebagian ini pada saat fase implementasi menemukan hal ini perlu dibuat, tapi desainnya salah atau desainnya tidak ada. Maka perlu lagi dilakukan perubahan pada fase desain. Okay. Nah, dan bisa juga tim yang tadi itu ya, ketika menyusun desain dia sudah tahu bahwa implementasi ini
implementasinya akan seperti ini gitu. Software yang jadinya kira-kira seperti ini. Sehingga dia tidak membuat desain secara presisi, secara baik dan secara detail. Ya. Ya nanti saja, misalnya ketika implementasi, misalnya kasarnya saya akan tahu implementasinya bagaimana. Jadi desainnya nggak usah terlalu detail, karena nanti dia juga yang akan menjadi implementatornya. Nah ini, jadinya dokumentasi pada desain itu tidak detail, ya, tidak spesifik, ya, dan apabila dilihat oleh tim lain, oleh implementator yang berbeda, bisa saja mengimplementasikannya dengan hal yang lain tadi. Ya. Jadi bagian yang di atas diperlihatkan tadi bisa terjadi implementasinya bisa berbeda-beda. Ya. Nah ini dilema yang memang terjadi, ya, ketika dilakukan software development dengan beberapa fase tersebut. Nah, salah satu cara untuk mengatasinya adalah kita memvalidasi, ya, perpindahan fase tersebut, ya, dari requirement ke desain dan dari desain ke implementasi, dilakukan audit, ya, diperiksa apakah sudah betul requirement-nya seperti ini, apakah sudah betul desainnya seperti ini. Nah, tentu saja jangan tim yang sama lagi, tapi dilakukan oleh independent validator, oleh expertnya, oleh pihak ketiga yang akan memastikan bahwa benar penyusunan requirement seperti itu, penyusunan desain seperti itu. Nah, tentu saja ini terdapat tambahan cost dan effort, dan belum tentu bebas dari masalah. Jadi bisa saja pihak ketiga tidak bisa menyerap requirement ini sebenarnya apa. Tim yang validatornya baru saja datang, sedangkan tim yang menangani project tadi sudah bekerja sekian bulan, sekian tahun, sudah memahami requirement secara mendalam. Jadi pihak ketiga tadi ya juga tidak tahu desain requirement sebenarnya apa. Gitu. Ya. Dan pada akhirnya tidak akan ada yang tahu yang mana desain yang baik. Oke, jadi, nah ini dilema-dilema ini terjadi, ya, khususnya pada pengembangan software yang berbasis waterfall, ya, di mana setiap fase itu harus jelas kontraknya, yang mana requirement-nya, dokumennya yang ditandatangani oleh banyak pihak, kemudian pindah ke fase desain, desainnya jelas ditandatangani banyak pihak, kemudian pindah ke fase implementasi. Perubahan terhadap desain itu sangat dimungkinkan, tetapi sangat costly. Tadi harus melibatkan pihak, harus melibatkan klien, project manager, dan seterusnya. Nah, hal ini yang memunculkan pendekatan software development metodologi yang baru, ya, misalnya agile, ya. Karena pada saat software development life cycle sebelumnya, dokumen itu sangat penting. Fase selanjutnya, tim itu akan based on dokumen yang sudah disepakati tadi. Nah, di agile ini yang di-deliver adalah working software, ya. Bukan dokumen, bukan prototype, tapi software yang berjalan, mungkin dalam skala kecil, ya, yang biasanya dituangkan dalam bentuk sandbox software. Ya. Ya. Mereka tidak terlalu mempedulikan tentang dokumen desain. Jadi yang di-deliver adalah softwarenya, kemudian diujilah software tersebut, baik oleh tim yang mengerti requirement ataupun tim yang mengerti desain, apakah softwarenya sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Apakah tidak ada fase desain? Bukan tidak ada, justru terdapat fase desain, ya, yang frekuen, ya, tetapi yang diminimalisir adalah pembentukan dokumen tadi, dokumen kontrak yang disepakati bersama itu diminimalisir, ya, dan hampir tidak ada. Oke. Jadi desainnya itu berlangsung, ya, selama life cycle tadi, ya, pengembangan, implementasi, berlangsung di situ desain, ya, terjadi perubahan, terjadi penambahan, terjadi modifikasi, ya.
tetapi dokumennya yang diminimalisir. Ya. Nah, ada dua jenis desain, ya, yakni high level, ya, desain secara umum, ya. Kemudian ada desain spesifik yang lebih detail. Ya. High level ini disebut dengan coarse grain design. Ya. Kemudian desain yang low level tadi disebut dengan fine grain design. Jadi yang perlu diperjelas, ya, pada metodologi Agile itu adalah high level desainnya atau coarse grain design tadi. Ya. Desain ini adalah high level yang memang akan diikuti pada fase development sampai akhir. Ya. Nah, dan cenderung desain ini tidak berubah. Misalnya tema graphical user interface, warnanya, tema warnanya, atau desain database secara umum, ya, atau desain arsitektur komunikasi dari sistem, ya, atau desain jaringannya. Itu yang secara umum yang cenderung tidak berubah. Ya. Tetapi low level design ini, ya, fine grain design ini adalah desain spesifik yang cenderung mengalami perubahan, ya, sesuai dengan fase implementasi, ya, desain tadi yang bisa saja terjadi penambahan atau perubahan. Ya. Jadi coarse grain design ini membutuhkan waktu yang panjang untuk riset, ya, untuk mencari tahu seperti ini yang dibutuhkan. Tetapi dokumentasinya sedikit. Nah, jadi tidak membutuhkan dokumentasi yang banyak. Jadi mempelajari desain yang tepat secara global itu, ya, mungkin lama, ya, membutuhkan komunikasi banyak pihak, tapi dokumentasinya sedikit. Misalnya desain tema graphical user interface tadi, paling outputnya cuman kalau di berbasis web adalah style sheet, ya, atau mockup secara umum. Ya. Dokumentasinya cukup seperti itu saja. Ya. Nah, sedangkan fine grain desainnya kebalikannya. Ya. Ya. Mempelajarinya sebentar, ya, tetapi ketika ingin dibuat dokumentasinya cukup banyak. Jadi di Agile ini dia mengabaikan dokumentasi. Silakan berkomunikasi, analis, desainer, dan implementator berkomunikasi hingga menemukan software yang tepat. Nah, bagaimana dengan dokumentasinya? Mereka tidak memikirkan tentang dokumentasi tersebut, tetapi umumnya menggunakan isu tracker, ya. Isu tracker, Bugzilla, ya, atau semacamnya. Ya. Jadi ketika ada kesalahan di post isu, ya, seperti di Git yang sering kalian gunakan, post isu, kemudian para implementator akan memilih isu mana yang akan diselesaikannya, ya, diselesaikan, diberi komentar dan approve. Kemudian muncul bug, post isu lagi, isu tracker itulah yang akan menjadi dokumentasinya, tidak dalam bentuk dokumen desain seperti pada fase waterfall. Ya, jadi itu mungkin perbedaan yang mendasar, ya, antara pendekatan mendesain agile dan konvensional software development life cycle. Karena ada fenomena desain tadi. Oke, jadi sebagai summary, ya, apakah agile lebih bagus, apakah agile lebih bagus? Belum tentu. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi dengan waterfall, ya, dari dengan waterfall tadi, di setiap fase itu akan diciptakan dokumen yang teratur, ya, sangat baik. Timnya bisa berbeda. Jadi yang penting tadi kita menyadari bahwa ketika kita menciptakan requirement dokumen, sebisa mungkin requirement dokumen yang kita ciptakan itu bisa dimengerti dan satu pemikiran oleh desainernya. Ketika kita menciptakan dokumen desain, bisa dimengerti dan satu pemikiran oleh implementatornya. Ya, jadi kita menghindari mispersepsi tadi, ya. Kita desain sebaik mungkin, ya. Dengan demikian bisa dibuat tim yang berbeda. Tim desainer berbeda dengan tim implementatornya, tim requirement analisisnya, tim implementator berbeda dengan desainernya.
Kemudian apa kelebihannya ketika berbeda seperti ini? Bisa saja cost-nya lebih murah. Ya. Nah, jadi kita meng-hire tim desain sampai tim desainer yang baik, ya, menciptakan desain yang baik. Tapi implementator mungkin kita bisa hire outsource yang lebih murah untuk mengimplementasikan desain tersebut. Nah, ketika misalnya implementasinya kurang baik, kita bisa hire lagi yang mengimplementasikan hal yang sama. Mungkin 3 kali meng-hire implementasikan desain yang sama, bisa jadi lebih murah apabila tim desainer yang sama digunakan untuk implementasi. Jadi keputusan yang baik bisa menciptakan cost yang lebih rendah di situ. Nah, kemudian bagaimana dengan agile tadi? Ya, desainnya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, tetapi kelemahannya tidak ada dokumentasi. Ya, kita akan sangat bergantung terhadap tim tersebut, tim agile tersebut. Nah, ini kalian bisa lihat pada sekarang ini banyak software open source, ya, yang pendekatannya adalah agile, ya, pembangunan dengan agile, dokumentasinya sangat minim, ya. Semuanya dalam bentuk isu tracker. Jadi kadang ketika kita ingin mengembangkan atau menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi, kita harus melakukan reverse engineering untuk melihat desain sebenarnya bagaimana gitu. Oke. Jadi itu yang perlu dipahami ketika kalian ingin beralih dari fase requirement ke desain, ya, dan bagaimana menyusun desain software yang baik. Oke, kira-kira itu sedikit materi untuk hari ini, ya. Dan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.